Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 951 Bruce Kai berkomentar. Selain ketiga Master Chinese Medicine tersebut, Noel Kong juga mengeluarkan pernyataan. Aku telah belajar dengan Dr. Qin selama beberapa bulan, dan level Dr. Qin jauh lebih tinggi dari aku. Dr. Qin sama sekali bukan penipu. Ini hanya dirancang oleh penjahat. Semoga semua tetap membuka mata, level Dr. Qin, jelas dilihat semua orang. Selain Noel Kong, Master Yain juga mengeluarkan pernyataan. Bruce Kai. Aku Bruce Kai, baru pulang dari luar negeri. Aku belum pernah dengar reputasi Dr. Qin sebelumnya. Dulu aku meremehkannya. Belakangan, Dr. Qin menggunakan video call untuk mengarahkan aku untuk mengobati putri negara Yilan. Berkat bimbingan Dr. Qin, aku menyembuhkan penyakit keras sang putri. Aku mengagumi keterampilan medis Dr. Qin. Bruce Kai ternyata juga mengatakan sesuatu. Bruce Kai cukup berpengaruh di dunia medis. Selain berstatus Master Chinese Medicine, Bruce Kai juga menulis banyak buku. Bukunya banyak yang dijadikan buku teks sekolah kedokteran besar, jadi pengaruh Bruce Kai sangat besar di lingkungan medis. Semuanya kaget, Bruce Kai ternyata berbicara untuk Dr. Qin, sepertinya Dr. Qin benar-benar hebat. Para Master Chinese Medicine ini semuanya adalah tokoh yang sangat bergengsi, dan mustahil bagi mereka untuk dibeli oleh industri hiburan, atau omong kosong demi sedikit uang. Perkataan satu orang memang tidak kredibel, tetapi perkataan banyak orang masih sangat kredibel. Tiba-tiba, suara diskusi di Weibo menjadi sangat ruwet. Tidak ada yang berani bicara untuk saat ini. Semua orang memperhatikan. Benar atau tidaknya Dr. Qin, tidak ada yang tahu. Di sisi Yain, di rumah sakit, Ronnie Zeng sebenarnya juga melihat banyak orang berbicara untuk Thomas Qin, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk melawan karena sangat sibuk di rumah sakit. Pada beberapa pasien pertama, setelah lavage Yambung dan akupuntur, mereka mulai merasa lega, tetapi setelah beberapa jam, tubuh semua orang mulai membengkak, tangan dan kaki mereka bengkak, dan mereka tampak seperti manusia angin, sangat berlebihan. Dr. Zeng. Apa yang sedang terjadi? Direktur Andri Li sudah mengeluarkan banyak keringat, Direktur RS sudah membantu secara pribadi, hampir semua tenaga medis di rumah sakit merawat orang-orang ini, mereka sangat panik bagaikan terjadi sesuatu yang serius. Ronnie Zeng juga berkeringat dingin, Direktur Li, seharusnya tidak ada masalah dengan resep aku. Pasien dalam masa detoksifikasi. Tidak apa-apa sampai mereka menghilangkan semua racun dari tubuh. Andri Li dan beberapa dokter was-was, Dr. Zeng, apa yang kamu katakan tidak menjadi masalah, tapi sekarang kondisi fisik pasien tidak dapat bertahan dari detoksifikasi. Jika pembengkakan berlanjut seperti ini, kemungkinan besar akan merusak kulit. Saat kapiler pecah di seluruh tubuh, maka harus masuk ICIJ. Para dokter Yain terlalu cemas. Jika ini terus berlanjut, hidup akan terancam. Dr. Zeng, kamu sebenarnya mampu tidak? Ya, bukankah kamu ahli kulit di kota Beijing? Mengapa kamu bahkan tidak memahami ini? Mungkinkah kamu hanya tahu dermatologi? Tidak peduli penyakit dalam apa? Awalnya sangat menghormati Ronnie Zeng, tapi sekarang para pasien sudah menjadi seperti ini, dan semua orang cemas. Jika ada kematian massal di rumah sakit mereka, itu akan menjadi masalah besar. Dr. Zeng mengertakkan gigi, wajahnya agak masam. Jangan hanya menyalahkan aku. Jika bukan karena Thomas Qin yang memberikan obat yang salah sebelumnya, bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua tanggung jawabnya. Ketika Dr. Zeng mengatakan ini, beberapa dokter Yain mengernyit. Sebelumnya, mereka mengira bahwa Ronnie Zeng mungkin lebih dapat diandalkan, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Dr. Qin tidak pernah mengabaikan tanggung jawab.
Apalagi setelah pengobatan Dr. Qin tidak ada bahaya yang mengancam nyawa. Sebaliknya, setelah Ronnie Zeng mengambil alih, pasien-pasien ini menderita edema yang tidak bisa dikendalikan. Dehidrasi buatan pun tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, yang akan rusak duluan adalah ginjal. Begitu ginjal gagal, hidup akan berakhir. Saat ini Andrili tidak lagi mempercayai Ronnie Zeng. Dia juga melihat klarifikasi Weibo untuk Dr. Qin di Weibo. Begitu banyak orang yang percaya pada Dr. Qin. Alasan apa baginya untuk tidak percaya? Begini saja, posisi Dr. Ronnie Zeng akan ditangguhkan sementara. Biarlah Dr. Qin yang memimpin tim ahli. Wajah Ronnie Zeng agak masam. Jika dia diberhentikan seperti ini, akan terlalu malu baginya, dan jika tersebar keluar, dia benar-benar tidak akan bisa terlibat dalam profesi medis di masa depan. Direktur Lee, lebih baik Anda pertimbangkan lagi. Pasien sudah aku terima, kalau sekarang diserahkan ke Dr. Qin, apa maksudnya ini? Jika sembuh, dianggap aku yang berhasil menyembuhkan atau dia. Jika tidak bisa disembuhkan, apakah itu tanggung jawab aku atau tanggung jawabnya? Ronnie Zeng mengucapkan beberapa patah kata, semua orang tidak bisa berkata-kata. Pekerjaan di rumah sakit didasarkan pada pertimbangan ini. Tapi Andrili menggelengkan kepalanya dan berkata, "Either, Zeng, semua orang adalah pekerja medis. Hal pertama yang harus kita pertimbangkan ketika kita menghadapi kejadian seperti hari ini, bukankah adalah keselamatan hidup pasien? Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit, memang kenapa? Mustahil untuk mengetahui bahwa kamu tidak bisa menyembuhkannya. Lalu demi tanggung jawab dan demi jasa, kami harus mengambil risiko dan membiarkan kamu menyembuhkannya. Apakah nyawa pasien di mata kamu adalah tanggung jawab dan jasa?" Rekan Ronnie Zeng, aku secara resmi memberitahu kamu bahwa kamu bukan lagi pemimpin kelompok ahli kami. Semua pasien Tongbao Lotion tidak membutuhkan bantuan kamu. Kamu bisa pergi. Wajah Ronnie Zeng berubah. Dia tidak menyangka bahwa Andrili sudah memutuskannya, dan dilihat dari sikapnya sepertinya sudah bertekad. Saat Direktur Lee baru saja selesai mengatakan ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba datang dari belakangnya. "Direktur Lee, kamu sangat berwibawa." Setelah itu, seorang pria masuk dari belakang. Dia agak mirip dengan Ronnie Zeng. Dia sedikit lebih tua dan merupakan ayahnya, Roy Zeng. Lah juga ketua dari Asosiasi Medis Provinsi Handong. Wajah Andrili berubah sedikit, dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Ketua Zeng." Ketua Zeng tersenyum tipis dan berkata, "Andrili, kamu sekarang sangat berwibawa, anakku sedang mengobati penyakit, di mana masalahnya?" Andrili juga tidak terlalu rendah diri, lalu berkata sambil menunjuk pasien di kamar. "Ketua Zeng, Anda bisa pergi dan lihat sendiri. Para pasien yang dirawat di awal sudah mulai mengalami edema yang luas. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dirawat di ICU." Ketua Zeng mengerutkan kening, melihat kondisi pasien di dalam, dan berkata, "Apa kalian tidak menemukan alasannya? Kudengar ada seorang dukun yang meresepkan obat penurun panas kepada mereka." Beberapa dokter mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa ayah dan anak memiliki sifat buruk yang sama. Hanya tahu untuk mendorong tanggung jawab pada orang lain dan tidak pernah memikirkan kesalahan mereka sendiri. Andrili berkata, "Lihat yang terakhir, pasien-pasien itu tidak pernah ditangani oleh Dr. Qin. Mereka dirawat oleh Dr. Ronnie Zeng dan sekarang mereka mengalami edema yang sama, tetapi gejalanya tidak begitu serius. Tapi jika tidak dikendalikan, hasilnya pasti sama." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.